Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ferry Tiana Pasaribu, SPD MPD CIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan juga ICT. Baik, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Eka Suyatmi, kemudian ada juga rekan saya, Bella Widiana, dan juga ada Hefti Rahma Salsabila. Di sini kami dari R003 ingin mempresentasikan laporan proyek ICT kami yang berjudul menyelesaikan soal menggunakan GeoGebra yang mendukung kemampuan berpikir kreatif pada materi dimensi 3. Nah, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai map mapping yang telah kami buat. Nah, kami telah membuat map mapping yang berisi media berbasis ICT yang mana di dalamnya terdapat eh, peran teknologi komputer dalam pembelajaran, kemudian ada manfaat teknologi komputer dalam pembelajaran, dan juga ada software matematika yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian di sini kami juga menyantumkan indikator dari keterampilan berpikir kreatif. Nah, untuk yang pertama yaitu peran teknologi komputer dalam pembelajaran dan juga manfaat teknologi komputer dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh Hefti Rahma Salsabila. Kepada Hefti saya persilahkan. Jadi terima kasih kepada moderator. Di sini untuk yang pertama yaitu peran teknologi komputer dalam pembelajaran di mana perannya itu yang pertama menggantikan media-media tradisional. Nah, kemudian yang kedua menjadi alat yang efektif untuk mengasah keterampilan matematika dan yang terakhir yaitu untuk merangsang dan memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, untuk manfaat teknologi komputer dalam pembelajaran yaitu di mana manfaatnya dalam pembelajaran adalah untuk mendukung proses pembelajaran baik di sekolah, universitas ataupun pada kursus online serta membantu siswa dalam membangun pemahaman konseptual yang kuat dan relevan dengan dunia nyata. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih Hefti. Untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam software yang digunakan dalam mendesain pembelajaran matematika ICT. Nah, software-software tersebut itu cukup banyak. Di sini pada map mapping kami menyantumkan ada 6 software, yaitu yang pertama ada Wingium. Program Wingium adalah salah satu perangkat lunak komputer matematika dinamik yang digunakan untuk topik geometri. Kemudian GeoGebra. GeoGebra adalah software yang menggabungkan geometri aljabar dan kalkulus ke dalam satu paket yang mudah digunakan untuk belajar mengajar matematika dari tingkat dasar hingga universitas. Kemudian Kebri 2 Plus. Nah, Kebri 2 Plus ini adalah salah satu software yang sangat membantu kita jika kita ingin mempelajari konstruksi geometri. Kemudian ada Autograph. Nah, software Autograph ini dapat membantu guru dan juga siswa dalam memvisualisasikan matematika menggunakan objek dinamis berupa 1D, 2D, dan 3D. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Maple. Maple ini merupakan sistem perangkat lunak matematika berbasis komputer, yaitu komputer sistem aljabar dan Waterloom Maple software atau WMS yang mendukung materi seperti kalkulus, persamaan diferensial, aljabar linear, analisis numerik, dan juga grafik. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah MATLAB. MATLAB ini adalah software yang paling efisien untuk perhitungan numerik berbasis matriks. Software ini juga dapat digunakan untuk mengilustrasikan dan menampilkan bentuk dari suatu bangun ruang 3D. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2 ini, akan membuat penyelesaian soal atau kasus matematika dengan menggunakan GeoGebra yang mendukung kemampuan berpikir kreatif pada materi dimensi 3. Kenapa kami menggunakan GeoGebra? Karena hanya GeoGebra lah yang aksesnya bisa digunakan secara umum. Nah, untuk penjelasan mengenai kemampuan berpikir kreatif dan juga indikator-indikator yang ada di dalam kemampuan berpikir kreatif akan disampaikan kepada Bella. Kepada Bella, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berpikir kreatif. Berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Nah, Munandar pada tahun 2012 berpendapat bahwa berpikir kreatif ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Berpikir kreatif sering juga disebut sebagai berpikir divergen. Nah, kemampuan berpikir kreatif matematika didefinisikan sebagai kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang meliputi komponen-komponen keaslian atau orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Nah, dalam kemampuan atau keterampilan berpikir kreatif ini terdapat 4 indikator yang meliputi pertama kelancaran atau fluensi. Kelancaran merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak jawaban, memecahkan masalah, ide, pertanyaan, membuat banyak cara atau saran untuk melakukan sesuatu dan menemukan jawaban lebih banyak. Nah, secara sederhana kelancaran ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban tepat disertai pemecahan masalah yang jelas. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas atau flexibility yang merupakan kemampuan untuk menghasilkan pertanyaan dan jawaban yang bervariasi, mengidentifikasi masalah dan perspektif yang berbeda, mencari berbagai alternatif ataupun metode bervariasi serta mampu mengubah pendekatan atau cara berpikir. Atau secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban lebih dari satu cara penyelesaian yang beragam. Kemudian yang ketiga ada elaborasi atau elaboration yang merupakan kemampuan memperinci. Elaborasi ini merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan ide atau gagasan dengan menambahkan atau merinci secara detail subjek, gagasan, atau situasi agar lebih menarik. Nah, secara sederhana elaborasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban yang benar disertai dengan langkah-langkah yang rinci. Kemudian yang terakhir ada originalitas atau originality, yang merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang beragam dan unik, memikirkan cara yang tidak biasa dalam mengekspresikan diri, dan mampu mengombinasikan bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak biasa. Nah, kemampuan indikator originalitas ini secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban yang unik atau berbeda dari orang lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Eka. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan contoh atau kasus yang dalam penyelesaian itu menggunakan GeoGebra. Nah, untuk soal pertama, itu akan disampaikan atau dijelaskan oleh Hefti Rahma Salsabila. Di sini sekaligus Hefti akan memberikan langkah-langkah dalam penggunaan GeoGebranya. Kepada Hefti, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk soal yang nomor pertama, yaitu kota baru terkenal dengan ikonnya, yaitu Tugu Keris. Jika ingin menuju ke Tugu Keris, kita bisa melewati 4 jalur masuk, yaitu jalur A, B, C, dan D. Nah, jika tugu tersebut memiliki tinggi 9 meter, kemudian setiap jalur berjarak 4 meter ke Tugu Keris, maka berapa jarak puncak Tugu Keris tersebut ke setiap pintu masuk? Nah, soal ini kita ilustrasikan ke dalam bentuk eh, limas, di mana seperti ini. Ini tingginya kita misalkan E, kemudian alasnya kita misalkan dengan A, B, C, D, dan titik pusatnya kita misalkan dengan F. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana yang pertama itu yang diketahui yaitu tingginya 9 meter. Nah, di sini tingginya 9 meter, berarti AF-nya itu 9 meter. Kemudian jarak pintu masuk ke Tugu Kerisnya itu 4 meter. Di mana di sini kita ilustrasikan yaitu AF, kemudian BF, CF, dan DF-nya itu 4 meter. Nah, di sini yang ditanya yaitu tinggi puncak Tugu Keris tersebut ke setiap pintu masuk. Berarti yang ditanya itu jarak E ke A, atau E ke B, atau E ke C, atau E ke D. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita menggunakan 4 cara. Yang mana cara pertama yaitu AE, di mana yang ditanya. Kemudian AE sama dengan akar dari EF kuadrat, kemudian ditambah dengan AF kuadrat, AF. Nah, maka di sini akan sama dengan akar dari 9 kuadrat, di mana tingginya tadi 9, kemudian ditambah dengan 4 kuadrat, sehingga sama dengan akar dari 81 ditambah 16, kemudian akar 9, sama dengan akar 97, sehingga diperolehlah bahwa jarak Tugu Keris ke pintu masuk itu 9,88. Maaf, di sini ada salah penulisan. Ini seharusnya itu 95 Meter kah atau apa? meter. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga sampai yang keempat itu hampir sama saja, cuman kita hanya melihat dari sisi yang berbeda. Kalau tadi kita lihat dari AE, maka cara yang kedua itu kita melihatnya dari sisi CE. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga kita lihat dari sisi BE, dan yang cara keempat kita lihat dari sisi DE. eh, Penyelesaian soal saya tadi itu tentunya saya menggunakan indikator keterampilan berpikir kreatif. Nah, di mana di sini untuk indikatornya itu ada 4, di mana keempat-empatnya ini itu telah memenuhi eh, di soal yang tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu indikator kelancaran, di mana indikator ini itu telah terpenuhi, di mana indikator ini itu ditandai di mana soal ini telah dapat diselesaikan dengan pengerjaannya yang jelas, di mana mulai dari ini kemudian sampai yang terakhir. Nah, untuk yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana indikator ini itu juga terpenuhi, di mana indikator ini ditandai dengan pengerjaan yang menggunakan lebih dari satu cara, di mana di sini soal ini itu menggunakan 4 cara. Nah, kemudian yang ketiga ada elaborasi, di mana indikator ini itu juga dipenuhi dengan ciri-ciri bahwa penyelesaian ini itu telah dilakukan dengan langkah-langkah yang rinci, di mana mulai dari cara yang pertama, gimana rumusnya, kemudian memasukkan nilainya, kemudian berapa hasilnya, sampai ke yang terakhir. Nah, kemudian yang indikator keempat ada orisinalitas, di mana indikator ini itu juga terpenuhi, yang mana dalam penyelesaian ini itu dapat cara yang unik, di mana apabila siswa itu melihat gambar ini, otomatis siswa tersebut akan berpikiran untuk mencarinya itu hanya akan mencari ini ataupun ini. Nah, sedangkan bisa juga pakai cara yang ke sini ataupun cara yang ke sini, sehingga terdapat 2 cara yang tidak biasa yang kebanyakan siswa ketika melihat ini itu untuk mengerjakannya. Nah, mungkin untuk cara pembuatan GeoGebra, pengaplikasian ke GeoGebra, itu kita langsung saja kita menuju GeoGebra. Nah, di sini untuk cara yang pertama, itu kan kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra ataupun web GeoGebra. Nah, kemudian selanjutnya kita klik garis 3 di ujung kanan ini, kemudian kita pilih tampilan, kemudian kita checklist yang tampilan grafik 3 dimensi, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, itu kita bikin poligon, mana kita klik tools ini, kemudian pilih poligon, kemudian kita klik di mana jarak dari pintu masuk ke Tugu Keris tadi kan 4, berarti kita klik di 4. Nah, kemudian setelah poligon kita menuju ke tools yang ini. Kemudian kita pilih paksa ke piramid or kerucut. Kemudian kita klik titik pusatnya, kemudian kita input tingginya tadi 9 meter, berarti kita input 9. Nah, sehingga di sini sudah terbentuk limas yang kita ilustrasikan dari soal tadi. Untuk selanjutnya itu kita tambahkan titik pusatnya. Caranya kita klik tools ini, kemudian titik baru, kemudian kita klik di titik pusatnya. Nah, kemudian selanjutnya itu
kita tambahkan ruas garis, di mana kita akan menambahkan ruas garis yang menunjukkan tingginya serta diagonal alasnya. Caranya kita klik tools ini, kemudian pilih ruas garis di antara dua titik, kemudian kita klik titik puncak dengan titik pusatnya. Kemudian untuk diagonal alasnya kita klik dari ujung sini ke pusat, baru dari pusat ke ujung satunya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memunculkan berapa sih yang tadi ditanya di soal itu bisa nggak sesuai dengan yang di GeoGebra ini. Caranya kita pilih yang tools ini, kemudian kita klik jarak atau panjang, kemudian kita klik garis garis yang ingin kita ketahui jaraknya. Nah, di sini sudah muncul bahwa jarak dari puncak ke pintu masuknya itu 9,85. Nah, di sini selain kita gunakan ini, itu kita bisa juga menginput rumus dari penyelesaian tadi, di mana rumusnya tadi kan untuk soal yang pertama itu HE sama dengan akar dari EF EF kuadrat, kemudian ditambah dengan AF kuadrat. Nah, maaf, salah untuk input rumusnya. Ini kan tadi untuk mencarinya itu akar dari tingginya serta setengah diagonalnya. Nah, maka di sini kita input aja rumusnya. Kan di sini yang ditanya itu kemiringannya. Maka di sini DF sama dengan akar dari tingginya di sini EF EF kuadrat ditambah dengan kemudian setengah diagonalnya. Di sini setengah diagonalnya itu EB. Maka ditambah dengan EB kuadrat. Nah, sehingga di sini nanti langsung muncul nih bahwa panjang kemiringannya itu 9,85 sesuai dengan yang kita munculkan angkanya tadi di sini. Nah, di sini kita juga bisa memunculkan nilai dari tingginya ataupun dari setengah diagonalnya. Caranya yaitu pilih tools ini, kemudian kita pilih jarak atau panjang tadi, kemudian kita klik tingginya, nah muncul angka 9, kemudian kita klik juga untuk setengah diagonalnya, nah maka muncul angka 4. Nah, kemudian untuk kita lihat lebih jelas, tidak terganggu oleh kartesisnya ini, kita klik kanan, kemudian kita klik yang ini, maka nanti akan hilang. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan alasnya ini dengan klik kanan juga, baru tuh pencet yang show plane. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat nih, bahwa penyelesaian secara manual yang telah kita kerjakan tadi, itu sesuai dengan apa yang telah kita buat di GeoGebra. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan contoh soal yang kedua, yaitu Masjid Al-Falah yang ada di kota Jambi dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Di atas kubah masjid tersebut terdapat ornamen yang berbentuk seperti bulan sabit. Jarak antara ornamen dengan setiap ujung atap masjid adalah 5 akar 3 meter. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini jarak ornamen ke ujungnya ini adalah 5 akar 3 meter. Kemudian jarak antara setiap ujung atap masjid dengan lantai masjid yaitu 9 meter. Nih, jarak dari ujung ini ke lantai masjid itu adalah 9 meter. Masjid ini memiliki ukuran sebesar 8 kali 6 meter, yang artinya masjid ini memiliki panjang 8 meter dan lebarnya itu adalah 6 meter. Hitunglah jarak ornamen yang berada di atas kubah dengan lantai masjid. Baik, di sini jika saya asumsikan bangunan Masjid Al-Falah ini itu sama aja dengan bentuknya seperti ini. Dia percampuran dua bangun ruang yaitu balok dan juga limas. Nah, di sini yang telah diketahui yaitu adalah jarak ornamen ke setiap ujung atap masjid. Jika saya buatkan dalam bentuk bangun ruang ini, yang mana jarak antara ornamen ke ujung atap masjid itu saya misalkan dengan jarak IF, IG, IH, dan juga IE. Kemudian untuk panjang masjidnya saya misalkan dengan AB, CD, kemudian EF, kemudian HG. Nah, untuk lebarnya itu saya misalkan dengan BC, kemudian AD, kemudian FG, dan juga EH. Nah, untuk tingginya itu saya misalkan pada bangunan ini yaitu adalah BF, CG, kemudian AE, dan juga DH. Nah, yang telah diketahui yaitu adalah nih, jarak ornamen ke setiap ujung atap masjid itu adalah saya misalkan seperti tadi yaitu IG, IH, IE, IF yaitu adalah 5 akar 3 meter. Kemudian panjang masjidnya itu AB, EF, CD, HG sama dengan 8 meter. Untuk tinggi masjidnya itu saya misalkan dengan AE, BE, CG, DH yaitu 9 meter. Untuk lebar masjidnya itu saya misalkan dengan BC, AD, EH, FG sama dengan 6 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan, jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai.
Nah, itu saya misalkan dengan jarak I ke bidang A, B, C, D. Nah, misalnya kita lihat eh, untuk tinggi limasnya yaitu saya buat IJ, kemudian untuk dari tinggi limas ke bidang A, B, C, D itu saya misalkan dengan IK. Nah, di sini penyelesaian pada soal ini ada tiga, yaitu ada cara yang pertama, cara kedua, dan juga cara yang ketiga. Untuk cara yang pertama itu adalah cara yang umum orang gunakan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, kita akan mencari nilai IJ-nya. Nah, nilai dari IJ ini kita bisa cari dengan rumus Pitagoras, yang mana akar dari IG kuadrat dikurang dengan JG kuadrat. Nah, kita kan belum tahu tuh berapa nilai dari JG. Nilai dari JG yaitu adalah setengah dari EG. Kita bisa lihat pada gambar EG. Nah, untuk mencari nilai EG, kita gunakan rumus Pitagoras juga, yang mana rumusnya itu adalah akar EF kuadrat dikurang FG kuadrat. Kita lihat nilai EF, nilai dari EF yaitu adalah 8 meter, dan juga nilai dari FG yaitu adalah 6 meter. Nah, maka setelah kita cari menggunakan rumus Pitagoras, diperolehlah nilai dari EG itu adalah akar 100. Nah, akar 100 itu adalah 10, yang mana berarti panjang EG itu adalah 10 meter. Nah, JG itu adalah setengah dari EG, yang mana setengah dari 10 meter itu adalah 5. Jadi kita telah menemukan panjang JG 5 meter. Nah, untuk mencari IJ, itu menggunakan rumus Pitagoras juga, yang mana rumusnya itu adalah akar IG kuadrat dikurang JG kuadrat. IG kuadrat itu adalah jarak ornamen ke setiap ujung atap masjid, yaitu 5 akar 3. 5 akar 3 kuadrat itu sama dengan 75, dan JG itu nilainya adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi di sini, maaf, di sini saya ada salah tulis aturan ini 25. Nah, jadi kita perolehlah nilai dari IJ yaitu adalah akar 50, yang mana akar 50 itu nilainya sama dengan 5 akar 2, yang mana saya nilai juga dengan 7,07107 meter. Nah, kita telah memperoleh jarak IJ yaitu adalah 7,07107 meter. Kemudian berapa sih jarak I ke K? Nah, panjang dari JK itu sama aja dengan panjang AE dan BF, yang mana panjangnya itu adalah 9 meter. Jadi, jika ditanya berapa sih jarak I ke bidang ABC atau jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai masjid, yaitu kita bisa gunakan rumus IK itu sama dengan IJ ditambah JK, yang mana IJ itu bernilai 5 akar 2 dan JK bernilai 9 meter. Jadi, 5 akar 2 ditambah 9 meter itu senilai dengan 16,07107 meter. Ini adalah cara yang pertama. Cara penyelesaian kedua yaitu adalah cara yang jarang orang gunakan karena prosesnya itu lebih rumit. Jadi, pada bangunan perpaduan antara balok dan limas ini, saya akan membuat titik tengah di antara ruas garis FG dan juga di antara garis EH, yang mana titik tengah di antara garis EH yaitu adalah titik L, dan juga titik tengah di antara garis FG itu adalah titik M, yang mana titik L dan M ini kita akan hubungkan dengan titik I. Setelah itu, kita akan mencari nilai dari IJ dengan menggunakan rumus akar IM kuadrat dikurang JM kuadrat. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya panjang dari FG itu adalah 6 meter. Nah, maka otomatis karena tadi titik M itu adalah titik tengah-tengah di antara garis FG, maka FM itu bernilai setengah dari FG, yaitu 3 meter. Kita akan mencari nilai dari IM-nya. Nah, menggunakan rumus akar IG kuadrat dikurang MG kuadrat. Ini dia IG-nya. IG kuadrat itu adalah 5 akar 3 kuadrat, dan juga MG-nya itu 3 kuadrat. Nah, diperolehlah panjang dari IM itu adalah akar 66 meter, senilai dengan 8,12404 meter. Setelah itu, perlu kita ketahui bahwasannya panjang LM itu sama dengan panjang EF dan juga HG, yaitu 8 meter. Otomatis, eh, panjang dari garis LJ dan JM itu setengah dari LM, yaitu 4 meter. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai dari IM-nya dan juga nilai dari JM, barulah kita bisa mencari nilai dari IJ dengan menggunakan rumus akar IM kuadrat dikurang JM kuadrat, yang mana nilai dari M kuadrat itu adalah akar 66 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Setelah kita operasikan, maka diperoleh nilai dari IJ yaitu adalah 5 akar 2 meter, senilai dengan 7,07107 meter. Nah, ini kan nilai dari IJ-nya. Kemudian berapa jarak JK? Ini kan udah dapat nih kita nilai dari IJ-nya. Kemudian berapa sih jarak ruas garis JK? Nah, panjang garis JK itu senilai dengan AE dan juga dengan BF, yaitu 9 meter. Jadi jika ditanya berapa sih jarak I ke bidang ABC atau jarak ornamen yang berada di kubah masjid ini dengan lantai masjid, itu bisa kita gunakan rumus IK sama dengan IJ ditambah dengan JK. IJ-nya kita telah peroleh nilainya yaitu 5 akar 2 dan JK-nya itu 9 meter. Jadi jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai masjid yaitu 5 akar 2 ditambah 9 meter atau senilai dengan 16,07107 meter. Untuk cara yang ketiga itu sama seperti cara yang kedua, namun di sini saya membuat titik tengah itu bukan di ruas garis FG tetapi di ruas garis EF dan juga di ruas garis HG. Nah, saya telah membuat titik tengah di antara ruas garis
EF dan juga HG, yang mana ruas garis di titik EF yaitu adalah titik O, dan juga di ruas garis dan titik tengah di ruas garis HG yaitu adalah titik N. Kemudian titik O dan titik N ini kita hubungkan dengan titik I. Di sini kita akan mencari nilai tinggi dari IJ, yang mana itu adalah tinggi limasnya. Nah, nilai IJ itu kita bisa cari dengan rumus akar IO kuadrat dikurang JO kuadrat. Nah, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya nilai EF itu kan 8 meter. Otomatis nilai dari EO kemudian OF itu sama dengan 1/2 EF. Yang artinya 1/2 dari 8 adalah 4 meter. Sama juga dengan yang di sebelah sana, itu nilai dari HN dan juga NG itu adalah 4 meter. Kemudian untuk nilai dari O ke N itu sama dengan 6 meter. Karena ON itu jaraknya, karena panjang dari ON itu sama dengan panjang FG. Nah, otomatis nilai dari OJ dan juga JN itu setengah dari ON. Setengah dari ON itu adalah setengah dari 6 sama dengan 3 meter. Kemudian di sini kita akan mencari nilai dari IO-nya karena kita nggak tahu berapa panjang IO-nya. Mencari nilai IO ini supaya kita bisa mencari nilai IJ-nya. IO-nya kita cari dengan rumus akar IF kuadrat dikurang OF kuadrat. Yang mana jika kita operasikan maka diperolehlah panjang IO-nya itu adalah akar 59 yang senilai dengan 7,68115 meter. Setelah kita memperoleh nilai IO dan juga JO-nya, maka barulah kita bisa mencari nilai IJ. Yang mana untuk mencari nilai IJ itu menggunakan rumus akar IO kuadrat dikurang JO kuadrat. Setelah kita operasikan, maka diperolehlah panjang atau tinggi dari IJ itu adalah 5 akar 2 meter senilai dengan 7,07107 meter. Nah, nilai dari IJ itu adalah tinggi dari limasnya. Kemudian berapa jarak I ke bidang ABC atau jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai masjid. Nah, itu bisa kita gunakan rumus IK sama dengan IJ ditambah JK. Yang mana IJ-nya itu 5 akar 2, kemudian JK-nya itu senilai dengan BF CG yaitu 9 meter. Jadi jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai masjid yaitu 5 akar 2 ditambah 9 meter atau senilai dengan 16,07107 meter. Nah, untuk selanjutnya, dari soal yang nomor 2 tadi, telah terpenuhi 4 indikator yang ada pada kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, itu memenuhi kelancaran atau fluensi, yang mana indikator ini telah dipenuhi, ditandai dengan langkah-langkah pengerjaan yang jelas. Nah, nih, di sini langkah-langkahnya jelas. Yang pertama, saya sudah mencari nilai IJ-nya, kemudian saya mencari nilai EG-nya, kemudian kita telah mendapatkan juga nilai dari IK-nya, yang mana nilai IK ini merupakan jarak ornamen yang berada di atas kubah masjid dengan lantai masjid. Kemudian, untuk indikator yang kedua juga terpenuhi, yaitu fleksibilitas, di mana pada soal ini penyelesaiannya itu dilakukan dengan menggunakan 3 cara yang berbeda namun memiliki hasil jawaban yang sama. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Jadi, pada soal kedua ini terdapat 3 cara. Ini dia cara pertama, cara kedua, dan juga cara ketiga. Nah, untuk yang indikator yang ketiga, elaborasi. Nah, soal ini juga memenuhi indikator yang ketiga, yaitu elaborasi, ditandai dengan hasil jawaban yang benar, serta langkah pengerjaannya yang dilakukan secara rinci. Di sini, saya dan teman-teman sudah mengerjakan soal ini secara terperinci. Kemudian untuk indikator yang keempat, yaitu originalitas juga terpenuhi. Nah, pada penyelesaian soal ini, ada satu cara yang merupakan cara umum yang seperti yang saya jelaskan tadi, dan cara yang kedua dan juga cara ketiga itu adalah cara yang unik atau cara yang jarang diketahui orang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada soal yang kedua ini merupakan soal yang dalam penyelesaiannya itu mendukung kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk langkah pengaplikasinya ke GeoGebra, saya akan menjelaskan. Tentunya di sini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Di sini saya akan membuat visualisasi dari soal yang nomor 2 tadi menggunakan aplikasi GeoGebra Classic seperti ini. Tampilan aplikasi GeoGebra Classic-nya, kemudian kita klik. Maka ini adalah tampilan dari GeoGebra-nya. Kemudian kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Baru kita pilih tampilan, kemudian kita klik tampilan grafik 3D. Barulah kita sesuaikan dengan layar laptop atau handphone teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti. Kemudian, di sini saya menggunakan grafik 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Sudah saya sesuaikan. Kemudian, di sini saya akan mengklik tools ini, kemudian saya akan mengklik polygon untuk membuat alas balok dengan panjang 8 meter dan juga lebarnya 6 meter. Di sini saya akan merapikannya dulu. Kemudian, saya klik tools ini lagi, kemudian saya pilih segi N beraturan, lalu klik salah satu titik yang ada di grafik 3D. Kemudian di sini saya akan memilih tools yang ini, kemudian saya klik paksa ke prisma atau buat baloknya. Kemudian klik grafik 3D, lalu arahkan ke atas. Nah, kemudian kita atur tinggi baloknya itu dengan ukuran 9 meter.
Nah, kemudian di sini saya akan membuat bangun ruang limasnya dengan cara mengklik tools yang ini. Saya klik segi N beraturan, kemudian klik salah satu titik yang ada di bidang EFGH. Misalnya saya di sini mengklik titik F. Kemudian saya akan memilih tools yang ini, kemudian klik paksa piramid or kerucut. Di sini kemudian kita akan mengklik bidang EFGH-nya, kemudian kita tarik ke atas untuk membuat limasnya. Nah, di sini saya akan merubah tinggi dari limasnya itu senilai 5 akar 2, yaitu 7,071. Nah, mungkin di sini akan saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat ruas garis AC, kemudian BD, EG, dan EF dengan menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Dengan menggunakan kita klik yang ini, kita klik ruas garis di antara dua titik untuk membuat ruas garis. Kita akan membuat garis ruas. Kita klik titik A, kemudian C, kemudian B, D. Ini adalah cara untuk membuat ruas garis. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat titik perpotongan di antara ruas garis EG dan juga EF dengan menggunakan tools perpotongan dua objek. Di sini saya akan membuat titik perpotongan di antara ruas garis EG dan juga FH menggunakan tools perpotongan dua objek. Di sini saya akan mengklik garis EG dan juga garis FH. Maka akan muncul titik J. Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat titik perpotongan di antara ruas garis AC dan juga BD. Dengan mengklik tools yang ini, kemudian pilih titik perpotongan dua objek, kita klik garis AC-nya, kemudian kita klik juga garis BD-nya. Maka akan muncul titik K. Kemudian kita akan menghubungkan titik I dengan J itu menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Ini kita hubungkan titik I dengan J. Kemudian kita akan menghubungkan titik I dengan K menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita akan merubah warnanya supaya nampak berbeda dengan cara kita klik dua kali garisnya ini, kemudian kita klik pengaturan, kemudian kita warna. Di sini saya akan memberinya warna dengan warna ungu. Di sini untuk memunculkan nilai dari setiap ruas garis ini bisa kita tekan tools yang untuk memunculkan nilai dari setiap ruas garis ini kita bisa memilih tools yang ini. Kemudian kita pilih jarak atau panjang. Di sini saya akan memunculkan nilai dari ruas garis IJ. Jika saya pencet garis IJ-nya, maka akan muncul nilainya. Cuman dia tidak terlalu nampak. Jadi di sini saya akan membuatnya dengan cara seperti ini. Kita pilih jarak atau panjang, maka kita pilih titiknya, titik I dengan titik J. Nah, maka di sini akan muncul nilai IJ-nya itu 7,07. Kemudian selanjutnya kita akan memunculkan nilai dari garis IK. Tapi saya akan menggunakan dengan titik, tapi saya akan mengklik titiknya, titik I dengan K, bukan garis I sama K. Supaya apa? Supaya nanti nilainya itu bisa nampak jelas. Di sini saya akan memunculkan nilai dari garis IK. Nah, ini nampak, nanti akan kita perlihatkan. Kemudian titik I dengan G, kemudian garis A sama B sama F untuk tingginya, B sama C untuk lebarnya, dan garis HC untuk luasnya. Nah, di sini kita bisa melihatnya, kita bisa menggunakan tools yang ini untuk kemudian kita pilih rotasi tampilan grafik 3D. Jadi kita bisa lihat bahwasanya panjang dari bangunan ini adalah AB 8 meter. Kemudian untuk tingginya itu BF 9 meter. Kemudian untuk IJ-nya itu 7,07. Kemudian untuk IK-nya itu adalah 16,07. Dan untuk garis IG-nya itu adalah 8,66. Nah, seperti ini. Jadi inilah bentuk visual dari cara yang pertama. Jika kita ingin menghilangkan jika kita ingin menghilangkan garis kartesius ini, kita klik dua kali pada bagian ini, kemudian kita klik tampilan sumbu-sumbu dan juga kita klik lagi show panel. Nah, ini dia.
Jika kita ingin melihat nilai-nilainya, kita klik tools yang ini, pilih rotasi tampilan grafik 3D. Bisa kita putar-putar seperti ini. Nah, untuk penyelesaian cara yang kedua tadi, itu sama aja langkah-langkahnya kita buat seperti ini. Namun, di sini saya akan melanjutkan untuk cara yang kedua dengan cara yang ketiga. Untuk cara yang kedua dengan cara yang ketiga itu, kita tinggal menambah luas garisnya saja, seperti ini. Di antara garis FG dan juga EH ini, kita akan buat titik tengahnya. Yang di antara garis EH, nah untuk cara yang kedua tadi, itu langkah-langkahnya sama, dari awal sampai ke sini sama. Nah, cuman yang berbeda itu di bagian ini. Nah, setelah ini kita akan membuat titik tengah di antara garis EH dan juga FH. Itu dengan menggunakan tools titik tengah. Kita klik yang ini, titik tengah atau pusat. Nah, kita klik, maka akan muncul nilai L. Kemudian di ruas garis FG kita buat titik tengah juga, maka akan muncul nilai M. Kemudian kita hubungkan IL dengan IM dan juga kita hubungkan LM dengan menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Kita klik untuk menggabungkannya. Klik. Kemudian di sini saya akan merubah warnanya dengan warna hijau agar berbeda dari yang lain. Saya ganti dengan warna hijau agar membedakannya dengan garis-garis yang lain. Kemudian di sini kita tinggal memunculkan nilainya dengan mengklik tools yang ini, pilih jarak atau panjang. Sama seperti cara yang tadi, kita klik titiknya, titik ini, maka akan muncul nilai dari IM-nya. Kemudian titik ini, kita klik ini. Nah, inilah bentuk visualisasi dari penyelesaian nomor 2. Nah, jika kita ingin menggerakkannya, kita klik tools yang ini. Kemudian rotasi tampilan grafik 3D. Nah, misalnya seperti ini. Untuk yang ketiga itu langkah-langkahnya sama seperti yang ini, cuman kita akan membuat titik tengah itu bukan di ruas garis EH dan FG, tetapi kita akan membuat titik tengahnya itu di ruas garis EF dan juga HG. Jadi kita tinggal klik ini, terus yang ini, kemudian kita pilih titik tengah atau pusat. Kita akan membuat titik tengahnya di titik HG dan juga di EF. Nah, akan di titik tengah antara garis HG itu akan muncul titik N dan juga titik tengah di antara garis EF itu akan muncul titik O. Mari kita hubungkan titik I dengan O dan juga I dengan N dengan menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. I ke O, kemudian I ke N, I ke N. Kemudian kita akan hubungkan titik ON itu dengan menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Nah, di sini saya akan merubah warnanya agar berbeda dari yang lain. Mungkin saya akan merubah warnanya dengan warna biru. Nah, di sini saya telah membuat warna, di sini saya telah mengganti warna garis IO, kemudian IN, dan juga ON dengan warna biru, supaya bisa berbeda dari yang lainnya. Kemudian jika kita ingin memunculkan angkanya, kita tinggal klik tools yang ini, kemudian pilih jarak atau panjang, kita bisa mengklik kedua titik, atau bisa juga kita klik garisnya saja. Nah, di sini muncul bahwasannya nilai dari garis IO itu adalah 7,6. Itulah langkah-langkah membuat bentuk visualisasi dari soal saya yang nomor 2 tadi. Pada PPT juga saya telah melampirkan gambarnya supaya teman-teman bisa melihatnya. Ini dia gambarnya untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini dia gambarnya. Untuk yang ketiga, ini dia. Nah, itulah tadi penyelesaian soal yang nomor 2 dan juga beserta langkah-langkah membuat visualisasi dari soal nomor 2. Baik, untuk selanjutnya, untuk penyelesaian soal nomor 3 akan disampaikan oleh Bella Widiana. Kepada Bella, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dari contoh soal yang mendukung keterampilan atau kemampuan berpikir kreatif. Yang mana contohnya yaitu Raka, seorang anak yang suka belajar matematika, pergi berwisata bersama keluarganya ke Candi Muaru Jambi. Di sana, Raka melihat sebuah candi berbentuk limas yang menarik perhatiannya. Candi tersebut memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 9 meter. Pemandu wisata menjelaskan bahwa puncak candi yang merupakan titik tertinggi memiliki jarak yang sama dari setiap sudut alas candi, yaitu 10 meter. Kemudian Raka penasaran, berapakah jarak vertikal dari titik puncak candi ke bidang alasnya. Jadi, di sini, dari soal tersebut yang diketahui adalah panjang sisinya, yang mana di sini panjang dari sisi candi ini 9 meter, berarti di sini 9 meter dan di sini juga 9 meter. Kemudian juga diketahui titik tertinggi dari puncak itu ke sudut setiap alas itu adalah 10 meter. Maka di sini yang diketahui adalah nilai, kita misalkan setiap sudutnya itu adalah A, B, C, D, dan puncaknya itu adalah T. Maka di sini nilai AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD itu adalah 9 meter. Kemudian nilai TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD itu adalah 9 meter. Kemudian yang ditanya adalah jarak puncak ke bidang ABCD, atau dari sini adalah nilai T ke bidang ABCD, di mana di sini adalah O. Jadi di sini yang ditanya adalah TO. Selanjutnya,
Untuk menyelesaikan soal tersebut, terdapat di sini cara yang pertama, yang mana cara yang biasa digunakan oleh orang-orang. Pada cara ini, kita bisa menggunakan segitiga TAO. Eh, untuk mencari nilai ini, AO, maka pertama-tama kita menggunakan sisi AC terlebih dahulu. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar 9. Nilai dari AB dan BC tadi itu kan di sini yang sini adalah 9 ya. Maka di sini kita masukkan nilainya, maka menjadi 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC sama dengan akar 81 ditambah 81. AC sama dengan akar 162, sehingga AC sama dengan 9 akar 2. Kemudian setelah mengetahui nilai AC, nah kita kan tadi akan menggunakan segitiga AOT kan. Maka di sini kita akan mencari nilai AO, di mana AO ini adalah setengah dari AC. AO sama dengan setengah AC, AO sama dengan setengah dari 9 akar 2, sehingga AO sama dengan 9 per 2 akar 2. Nah, setelah kita mengetahui nilai AO, maka kita akan mencari nilai TO menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, nilai TO itu sama dengan TO kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AO kuadrat. Kemudian TO sama dengan akar AT kuadrat dikurang AO kuadrat. TO sama dengan akar AT tadi kan sudah diketahui bahwa nilainya adalah 10. Maka di sini 10 kuadrat dikurang nilai AO-nya ini, maka 10 kuadrat dikurang 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. TO sama dengan akar 100 dikurang 9 per 2 akar 2 dikuadratkan ini menjadi 81 per 4 dikali 2. Maka TO sama dengan akar 100 dikurang, ini bisa dibagi, maka menjadi 100 dikurang 81 per 2. Kemudian TO sama dengan akar 200 per 2 dikurang 81 per 2. TO sama dengan 200 dikurang 81 itu 119. Maka TO sama dengan akar 119 per 2. TO sama dengan akar ini dibagi menjadi 59,5. Maka nilai TO adalah 7,7136 meter. Selanjutnya ada cara yang kedua. Di sini caranya sama aja, cuma bedanya di sini menggunakan segitiga COT. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai ya. Ini sama aja caranya, di mana nilai AC-nya itu adalah 9 akar 2. Maka ketika kita menggunakan segitiga COT atau TOC ini, kita mencari nilai CO terlebih dahulu, yang mana nilai CO ini adalah setengah dari AC. Nah, setengah dari AC itu adalah 9 per 2 akar 2. Kemudian kita mencari nilai TO-nya, yang mana nilai TO kuadrat sama dengan CT kuadrat dikurang CO kuadrat. Kemudian TO sama dengan akar CT kuadrat dikurang CO kuadrat. TO sama dengan akar CT yang tadi sama, yaitu 10, dan CO-nya juga sama, 9 per 2 akar 2. Ini dikuadratkan, kemudian dikurangi. Maka TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 4 dikali 2. TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 2. Ini menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga diperoleh nilai TO sama dengan 7,7136 meter. Selanjutnya cara yang ketiga ini juga sama persis seperti cara-cara sebelumnya, hanya bedanya di sini kita menggunakan segitiga BOT. Nah, untuk mencari nilai ini kita terlebih dahulu mencari nilai BO-nya, yang mana kita juga perlu mengetahui nilai BD. Nah, BD itu sama dengan BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD sama dengan akar BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD sama dengan, nah untuk BC dan CD ini kan tadi kan sudah diketahui di awal bahwa setiap sisi yang di sini ini nilainya adalah 9. Maka BD sama dengan akar 9 dikuadratkan ditambah 9 kuadrat. BD sama dengan akar 81 ditambah 81. BD sama dengan akar 162. BD sama dengan 9 akar 2. Nah, setelah kita peroleh nilai BD-nya, selanjutnya kita bisa mencari nilai BO. Nah, nilai BO ini tadi setengah dari nilai BD. Nilai BD-nya adalah 9 akar 2, sehingga nilai BO sama dengan 9 per 2 akar 2. Nah, setelah kita peroleh nilai BO, kita bisa mencari nilai TO menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana nilai TO itu sama dengan akar BT dikuadratkan dikurang BO dikuadratkan. Maka TO sama dengan akar BT tadi kan 10 kuadrat dikurang BO-nya ini 9 per 2 akar 2, maka 10 kuadrat dikurang 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 4 dikali 2. TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 2, ini dibagi seperti sebelumnya. TO sama dengan akar 200 per 2 dikurang 81 per 2. TO sama dengan akar 119 per 2. TO sama dengan akar 59,5, sehingga diperoleh nilai TO-nya 7,7136 meter. Kemudian cara yang keempat juga sama, ini juga menggunakan sisi yang BD, cuma bedanya di sini menggunakan segitiga DOT. Nah, untuk menggunakan segitiga ini kita perlu mencari tahu nilai DO. Nah, untuk mencari nilai DO ini kan setengah dari BD. Nah, BD tadi sudah kita ketahui, sama seperti contoh cara yang ketiga. Nilai BD-nya itu 9 akar 2, sehingga nilai DO itu setengah dari 9 akar 2. Maka DO sama dengan 9 per 2 akar 2. Selanjutnya, kita cari nilai TO, yang mana TO ini rumusnya adalah TD kuadrat per TD kuadrat, yang mana rumus TO ini adalah TO kuadrat sama dengan TD kuadrat dikurang DO kuadrat. Maka TO sama dengan akar TD kuadrat dikurang DO kuadrat. TO sama dengan TD tadi juga sama, nilainya 10, dan DO-nya juga sama, 9 per 2 akar 2. Maka TO sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 4 dikali 2. TO sama dengan akar 100 dikurang 81 per 2. TO sama dengan akar 200 per 2 dikurang 81 per 2. TO sama dengan akar 116 per 2, maka TO sama dengan akar 59,5, sehingga TO nilainya 7,7136 meter. Nah, keempat cara ini menghasilkan nilai yang sama, cuman bedanya menggunakan segitiga yang berbeda. Kemudian dari contoh soal tersebut kita bisa mengetahui apakah soal tersebut benar-benar mendukung keterampilan berpikir kreatif, yang mana dalam keterampilan berpikir kreatif terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama ada kelancaran. Nah, pada indikator ini telah terpenuhi, yang mana ditandai dengan jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang tepat. Selain itu dalam pengerjaannya juga disertai dengan pemecahan masalah yang jelas. Nah, kita dapat melihat nih dari semua cara-cara keempat cara ini, jawaban yang diberikan itu sudah tepat, yang mana 7,7136 meter, kemudian juga disertai dengan langkah-langkah yang tepat yang jelas. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas atau flexibility, yang mana indikator ini juga telah terpenuhi, ditandai dengan adanya lebih dari satu cara penyelesaian yang beragam serta proses perhitungan dan hasil yang benar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada 4 cara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa indikator
fleksibilitas ini juga terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada elaborasi atau elaboration. Nah, indikator ini juga telah dipenuhi, yang mana ditandai dengan jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang tepat. Selain itu dalam pengerjaannya juga disertai dengan langkah-langkah yang rinci dan terurut. Nah, keempat cara ini kita bisa melihat nih jawabannya sama semua dan itu benar 7,7136 meter. Nah, dalam penyelesaiannya juga secara rinci diisi secara satu persatu, kemudian juga secara terurut. Kemudian yang terakhir ada originalitas atau originality. Nah, dari penyelesaian soal pada cara 2, cara 3, dan cara 4 terlihat bahwa indikator originalitas telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan cara 1 merupakan jawaban yang umum digunakan, sedangkan cara 2, cara 3, dan cara 4 adalah jawaban yang unik atau berbeda dari orang lain. Nah, orang itu biasanya kalau mengerjakan soal itu mana yang dilihat terlebih dahulu kan. Jadi biasanya orang lihat yang segitiga yang depan dulu nih. Jadi yang digunakan itu segitiga yang AOT sama seperti cara 1, maka indikator originalitas ini terpenuhi karena cara 1 itu merupakan cara yang umum, sedangkan cara 2, 3, 4 itu cara yang jarang digunakan oleh orang. Selanjutnya selain itu dalam penyelesaian soal dimensi 3 itu kan biasanya menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, apabila penyelesaiannya soal itu menggunakan konsep perbandingan trigonometri, maka penyelesaian tersebut akan memberikan jawaban yang lebih unik atau berbeda dari orang lain. Jadi ada nih cara untuk melihat apakah indikator originalitas ini terpenuhi, yaitu dengan menggunakan penyelesaian menggunakan konsep perbandingan geometri atau trigonometri. Di mana di sini untuk mengetahui nilai TO kita bisa menggunakan sin theta atau cos theta. Dimana kalau misalnya dalam mencari nilai TO ini kita menggunakan rumus sin, yang mana sin theta itu adalah depan dibagi miring. Nah, karena di sini sinnya belum bisa kita ketahui, karena yang ditanya adalah TO dan sinnya juga belum kita ketahui, maka kita bisa mencari nilai cosnya terlebih dahulu. Nah, nilai cos itu adalah cos theta itu sama dengan samping dibagi miring. Nah, sampingnya juga belum diketahui nih nilai AO-nya. Jadi kita cari nilai AO terlebih dahulu, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita cari nilai AC-nya terlebih dahulu. AC tadi sudah kita ketahui bahwa nilainya adalah 9 akar 2. Nah, kemudian kita cari nilai AO. AO itu sama dengan setengah kali AC. Setengah dari AC-nya tadi kan 9 akar 2, maka AO sama dengan setengah kali 9 akar 2. AO sama dengan 9 per 2 akar 2. AO sama dengan 6,36. Nah, setelah kita peroleh nilai AO, kita bisa mencari nilai cos. Cos theta itu tadi sama dengan samping dibagi miring. Nah, sampingnya ini kan AO dan miringnya adalah TA, maka cos theta sama dengan AO per TA. Cos theta sama dengan AO 6,36 per TA-nya 10, jadi per 10. Cos theta sama dengan 0,636. Nah, setelah kita mengetahui nilai cos, kita bisa menggunakan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Cos tadi kan sudah diketahui nih, 0,636. Nah, 0,636 ini kita kuadratkan, maka sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang 0,404. Sin kuadrat theta sama dengan 0,596. Sin theta sama dengan akar 0,596. Sin theta sama dengan 0,772. Nah, setelah kita peroleh nilai sin theta, kita bisa mencari nilai TO, di mana sin theta sama dengan TO per TA. TO sama dengan TA dikali sin theta. TO sama dengan TA-nya kan kita mengetahui nih kalau nilai yang di sini adalah 10. Maka TO sama dengan 10 dikali 0,772. TO sama dengan 7,72 meter. Nah, ini juga menghasilkan nilai yang sama. Hasil yang diperoleh ini sama, cuman bedanya menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Nah, selanjutnya kita bisa mengaplikasikan contoh soal tersebut ke dalam GeoGebra untuk melihat apakah jawabannya juga tepat, sama atau tidak. Nah, untuk langkah-langkah ini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra klasik secara langsung atau juga bisa buka melalui website. Nah, untuk cara ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra klasik saja. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari GeoGebra klasik atau menggunakan website tadi. Nah, pertama-tama tadi kan buka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, yang ini. Kemudian pilih tampilan, lalu klik tampilan grafik 3 dimensi. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sesuai dengan keinginan dan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini saya mengatur dulu. Langkah selanjutnya, klik tools polygon untuk membuat alas limas. Nah, di sini kita bisa pilih polygon. Kemudian kita sesuaikan panjangnya. Kalau dari soal tadi kan 9 kali 9, maka di sini kita bisa mulai 9 kali 9. Sebentar. Nah, di sini 9. Panjangnya 9 kali 9. Nah, setelah mengatur alas limas, selanjutnya adalah dari sini ke sini untuk ruas garis AC, dan dari titik B ke titik D untuk ruas garis BD. Nah, setelah itu, buat titik perpotongan di antara garis AC dan garis BD menggunakan tools perpotongan dua objek. Nah, di sini kita gunakan tools perpotongan dua objek. Kemudian pilih, klik ruas garis AC dan ruas garis BD. Nah, sehingga diperoleh titik E. Nah, untuk menyesuaikan dengan soal, kita bisa mengubah titik E ini menjadi titik O di sini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui panjang diagonal sisi bidang alas yang ini. Diagonal sisi itu ada di ruas garis AC dan ruas garis BD. Maka kita bisa klik tools jarak atau panjang, lalu tools jarak atau panjang di sini. Lalu klik ruas garis AC dan ruas garis BD. Ini dan ini. Kita bisa kembalikan 3D-nya. Kita sesuaikan layarnya. Nah, di sini kemudian klik tools paksa ke piramida atau kerucut yang di sini.
Nah, di sini paksa ke piramida or fruit, kemudian klik titik O atau titik pusatnya ini, dan input nilainya. Tadi kita telah mendapatkan nilai tingginya itu adalah 7,7136. Nah, seperti ini tampilan limasnya. Kemudian setelah itu kita sesuaikan dengan contoh soal tadi, di mana titik puncaknya ini adalah T ya. Jadi kita ubah nilainya menjadi titik T. Setelah itu, untuk mengetahui panjang AT, BT, CT, dan DT, kita bisa melakukan cara yang sama, yaitu dengan tools jarak atau panjang. Kemudian kita klik AT, BT, CT, dan DT. Nah, setelah itu, eh, kita dari soal kan kita mencari nilai TO nih. Nah, kemudian kita bisa menambahkan ruas garis di antara dua titik dari titik T ke titik O. Nah, setelah itu, eh, untuk mengetahui panjang dari TO ini, kita bisa menggunakan menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana rumus yang digunakan itu adalah B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kemudian bisa kita input bisa kita input semua kemungkinan cara yang digunakan. Nah, pada soal tersebut ada 4 cara tadi. Kita pilih salah satu aja, kita input di sini. Misalnya di sini TO sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AA kuadrat. Nah, kita masukkan TO sama dengan akar AT kuadrat dikurang AO kuadrat. Nah, kita di sini memperoleh nilai 7,71 sama seperti yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan tools panjang yang tadi, jarak atau panjang untuk mengetahui nilainya. Kemudian klik ruas garis TO. Nah, di sini kita dapat melihat nilainya itu 7,71. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Eka sebelumnya, agar angkanya ini lebih jelas, kita juga bisa menggunakan cara panjang jarak atau panjang ini. Kemudian klik titik T dan titik O. Nah, sehingga terlihat jelas di sini nilai TO-nya adalah 7,71. Kemudian, apabila kita ingin menghilangkan tampilan sumbu-sumbu dan plan, kita bisa klik kanan atau klik 2 kali pada layarnya ini. Kemudian kita klik ini dan klik plan-nya juga. Nah, jadi akan seperti ini apabila ingin dihilangkan, tapi kalau enggak ya bisa kayak tadi aja. Sehingga dengan menggunakan GeoGebra ini, kita dapat melihat bahwa tinggi yang diperoleh secara manual tadi, yaitu 7,7136, itu sama dengan yang di GeoGebra. Jadi, di sini kita dapat mengetahui kalau hasil tersebut sudah benar. Di sini, saya juga telah melampirkan gambar dari penyelesaian soal tadi, serta ada link GeoGebra-nya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan soal-soalnya tadi mengenai dimensi 3. Di sini kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan tadi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah tadi tutorial dari pembuatan visualisasi dari proyek ICT kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.